warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Classroom. Semoga video ini bisa membantu ibu bapak sekalian untuk ujian anak-anak atau ulangan anak-anak ya dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Oke, kita simak saja video selengkapnya. Oke, untuk memulai membuat soal di Google Classroom, langkah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah terkoneksinya laptop atau komputer dengan jaringan internet ya. Jadi laptopnya atau komputernya itu harus terkoneksi dengan jaringan internet ya. Kemudian setelah itu kita buka Google Classroom ya. Kita buka Google Classroom yang kita punya dan kita pilih kelas mana yang akan kita buatkan soal. Oke, kita masuk dulu di Google Classroom-nya. Oke, nah setelah itu kita pilih dulu ya. Nah, ini ada beberapa kelas yang saya punya di Google Classroom. Saya akan memilih kelas ini, di kelas 11 IPA ya, kelas IPA, ini ya, 11 IPA ini ya. Oke, 11 IPA dengan mata pelajaran fisika. Kemudian di sini ada pilihan menu, menu yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kemudian kita klik tugas kelas untuk membuat soal ya. Di tugas kelas sebelumnya ini saya ada beberapa kali pertemuan materi untuk mata pelajaran fisika secara daring. Nah, untuk membedakan antara pertemuan materi dengan ulangan anak-anak, kita klik di sini buat ya, dan kita pilih topik. Topik ini untuk membedakan antara pertemuan materi dengan ulangan siswa ya. Misalnya di sini judulnya adalah penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran atau TA 2020-2021. Kemudian tambahkan ya. Kemudian setelah itu kita klik buat lagi. Nah, untuk membuat soal kita bisa memilihnya di tugas kuis ya. Tugas kuis. Nah, di tugas kuis ini di sini ada blank quiz Google Formulir. Nah, Google Formulir ini kita bisa isi dengan soal-soal untuk siswa ya. Kalau misalnya di blank quiz ini ibu bapak mau mengetik langsung di blank quiznya atau di Google Formulirnya boleh, atau ibu bapak sudah punya soal yang diketik di Word, kita juga bisa pakai. Nah, contohnya saya sudah punya soalnya di Word. Nanti saya tinggal copy paste soal dan pilihan jawaban ke Google Formulir ya. Kemudian di sini ada judul, kita bisa kasih judul ini misalnya penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 dengan mata pelajaran fisika. Oke. Kemudian kita pilih topik yang sudah kita buat, yaitu penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 ya. Nah, di blank quiz ini kita klik, maka dia akan muncul di tab yang baru. Nah, ini blank quiznya. Ya, kita beri nama blank quiznya ini, misalnya judulnya adalah penilaian akhir semester tahun 2020-2021. Deskripsi kuisnya misalnya di sini
sini ada mata pelajaran fisika kelas 11 IPA ya. Oke, nah setelah itu kita ke menu berikutnya ya. Di sini ada kita buat pertanyaan ya. Mau pilihan ganda atau pilihan apa atau esai itu terserah ibu bapak ya. Nah, misalnya di sini saya akan buat soalnya tentang pilihan ganda. Nah, untuk membedakan antara judul formulir ini dengan pertanyaan, kita bisa klik terlebih dahulu di judul formulir ini, kemudian kita bisa pisahkan ya menu judul dengan pertanyaan dengan mengklik tambahkan bagian. Nah, bagian judul ini kita beri judul, misalnya di sini soal yang saya membuat adalah soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda. Kemudian deskripsinya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal simpan pertanyaan di bagian pertanyaan ini. Mau diketik langsung silahkan, mau di copy paste dari soal yang sudah ada juga silahkan ya. Kalau mau di copy paste, kita tinggal pindah ke Word-nya, kemudian kita kopikan soal, kemudian kita paste soalnya ya. Nah, kemudian setelah itu opsi jawabannya misalnya A 40%, B 50%, C 60%, D 70%, dan E 80%. Kita mau copy paste boleh, mau di ketik langsung juga boleh ya. Misalnya di sini yang A 40%, kemudian untuk menambahkan opsi jawaban kita tinggal klik di sini ya, ditambahkan opsi. Kemudian kita ketik 50%, 60%, 70%, 80% ya. Nah, kalau misalnya ibu bapak ingin menambahkan di sini misalnya option, diketik lagi option A, B, C, D, E, boleh. Kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita klik ini untuk mengunci jawaban. Jadi nanti si Google-nya itu akan langsung mengoreksi jawaban anak itu betul atau tidak ya. Misalnya di sini untuk soal nomor 1, kita lihat kunci jawabannya ya. Nomor 1 kunci jawabannya adalah ini A ya. A, kita pindah lagi ke Google Classroom. Kita klik menu kunci jawaban. Kemudian kita klik yang option A yaitu 40. Dan kita beri poinnya, misalnya poin yang kita berikan, kalau poin jawabannya betul itu 5. Klik selesai. Oke. Nah, ini klik selesai. Tapi ibu bapak jangan khawatir karena jawaban yang kita kunci jawaban yang kita tandai itu tidak akan terlihat oleh siswa ya. Kemudian kita klik di sini, mau diklik wajib isi boleh, kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Kalau misalnya wajib isi berarti siswa harus mengisi seluruh pertanyaan yang ada di Google Formulir. Kalau misalnya tidak diklik berarti siswa boleh mengisi pertanyaannya atau tidak ya. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah, ini soal nomor 1, kita ingin menambahkan soal yang selanjutnya yaitu nomor 2, tinggal tambah plus ya. Ini kita tinggal klik simbol plus yang ada di paling atas, tambahkan pertanyaan ya. Setelah itu kita copy paste lagi soal yang ada di Word. Nah, semisalnya ada soal gambar, kita bisa masukkan gambar ke Google Formulir ini ya. Nah, misalnya di sini
Misalnya di sini soal yang ada gambarnya itu ada di nomor ini ya, nomor 13 ya. Ada di nomor 13. Nah, kita bisa menyimpan terlebih dahulu gambar yang ada di Word dengan cara diklik gambarnya, kemudian diklik kanan, kemudian save as picture. Kemudian kita kasih nama, misalnya ini gambar nomor 13 ya. Kemudian kita pilih dengan format JPEG dan save. Nah, setelah itu kita copy paste lagi pertanyaan yang ada di Word ke Google Classroom ya. Opsi jawabannya ini ya, soalnya adalah grafik tersebut adalah, saya simpan di sini. Nah, untuk memasukkan gambar yang ada pada soal nomor 13, di sini ada menu gambar ya, di samping pertanyaan kita klik. Nah, kita sisipkan gambar. Bisa dicari atau bisa menarik file dari gambar tersebut. Misalnya kita cari, tadi gambarnya tersave di picture ya, dengan nama file nomor 13. Nah, kita pilih gambarnya dan open. Setelah itu kita tunggu sampai gambarnya terupload. Nah, kalau sudah terupload maka akan muncul gambar dari soal nomor 13 ini. Kemudian kita tinggal mengcopy paste opsi jawaban ya. Misalnya ini A, ada adiabatik. Kemudian B-nya isohorik. Kemudian C-nya ada isotermal. Kemudian ada isobarik. Kemudian ada siklus Carnot. Kalau sudah semuanya, kita pilih lagi kunci jawabannya. Kita lihat dulu ya. Kunci jawaban nomor 13 di soal fisika saya adalah D ya. Kita pilih kunci jawabannya. Klik kunci jawaban. Jawabannya adalah D ya. Kita pilih yang D ya. Kunci jawaban. Kemudian kita pilih D. Nah, kita tambahkan poin, misalnya saya memberikan poin sama ya, 5. Setelah itu kita klik selesai. Nah misalnya ini pilihan gandanya sudah selesai ya. Misalnya ceritanya ini pilihan ganda yang kita buat itu selesai. Kita ingin membuat soal esai. Nah, untuk membedakan antara soal pilihan ganda dan soal esai, kita bisa mengklik di bagian soal yang paling terakhir, kemudian kita pilih menu tambahkan bagian. Menu ini digunakan untuk memisahkan antara soal pilihan ganda dengan soal esai. Misalnya kita tulis ini soalnya adalah esai dan deskripsinya, contohnya jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan benar. Setelah kita membuat bagian ketiga yaitu soal esai, kita klik menu tambahkan pertanyaan ya, tanda plus ini. Kita scroll ke bawah. Karena soalnya esai, kita harus merubah pilihan ganda ini menjadi jawaban singkat atau paragraf. Jawaban singkat itu berarti hanya beberapa kalimat saja yang bisa kita buat. Kalau untuk paragraf berarti kalimatnya itu bisa lebih banyak. Saya memilih paragraf.
Nah, di soal saya kan itu tidak ada esai ya yang saya punya. Nah, saya bisa misalnya menjadikan soal nomor 35 ini menjadi soal esai. Kita tinggal copy paste ya ke Google Formulir. Kemudian untuk kunci jawabannya, ini mau diisi atau tidak itu silahkan. Misalnya ini beri masukan untuk jawaban di esai. Kalau saya memilih tidak memasukkan, kenapa? Karena biasanya soal esai itu kan harus membaca terlebih dahulu jawaban siswa. Ya, jadi saya memilih untuk tidak memasukkan kunci jawaban. Sementara untuk poin yang saya berikan di soal esai ini, satu poinnya misalnya 10 ya. 10. Nah, setelah itu kita klik selesai. Ya. Nah, ini sudah selesai semua ceritanya ya, soal pilihan ganda dan soal esai. Jadi di sini ada 3 bagian. Satu bagian yaitu judul dari soal, yaitu penilaian akhir semester tahun ajaran 2020-2021 dengan mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA. Bagian keduanya yaitu soal pilihan ganda, dan bagian yang ketiganya yaitu soal esai. Ya, oke, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial membuat soal di Google Classroom. Ya, untuk soal yang kita ketik di sini atau copy paste di Google Classroom itu sudah otomatis tersimpan di ini ya di Google Classroom. Jadi tidak usah mencari menu simpan segala macam karena ini sudah otomatis tersimpan di Drive atau di Google Classroom. Untuk menu kirim ini hanya untuk mengirimkan soal-soal yang kita buat, yang sudah tadi kita buat, misalnya mau dikirimkan ke kepala sekolah atau ke bagian kurikulum sebagai laporan untuk administrasi ya. Saya memilih untuk tidak mengirim. Oke, kalau sudah kita close blank quiz ini. Kemudian di tugas kelas ini kita reload. Kita klik reload ya. Ya. Nah, nanti untuk soal penilaian akhir semester itu sudah otomatis tersimpan di Google Classroom. Nah, semisal ibu bapak itu membuat soal jauh-jauh hari sebelum jadwal ulangan, itu bisa dijadwalkan untuk pemostingan soalnya ya. Kita bisa klik edit tugas ya. Kemudian kita bisa memilih tenggat dan jadwal yang kita bisa pakai. Contohnya jadwal fisika itu ada di hari Senin tanggal 7 Desember misalnya ya. Jadwalnya itu dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Berarti tenggatnya itu adalah jam 9 karena waktu berakhirnya yaitu jam 9 ya. Jadi tenggat ini dari jam 7 dari tanggal 7 Desember siswa bisa mengerjakan sampai jam 9. Kemudian kita pilih menu, di sini ada tugaskan dan ada tanda panah ke bawah. Kita bisa pilih tanda panah ke bawah, kemudian kita pilih menu jadwalkan. Dan jadwalnya itu adalah tanggal 7 Desember jam 8. Kita klik jadwalkan ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi, penilaian akhir semester ganjil ini nanti akan terposting pada tanggal 7 Desember jam 8 pagi. Jadi sebelum tanggal itu siswa belum bisa melihat soalnya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini kan saya sebagai guru. Saya akan bertindak sebagai siswa. Kita buka di Mozilla. Ini contoh Google Classroom yang bertindak sebagai siswa. Tadi saya mempostingnya kan di kelas 11 IPA MA Almasturiah ya. Kita klik kelasnya, kemudian kita pilih tugas kelas, maka di tugas kelas ini yang tadi soal penilaian akhir semester itu belum terposting karena belum tanggal 7 jam 8 ya. Oke, jadi itu mungkin sedikit gambaran untuk membuat soal di Google Classroom ya.
Nah, semisalnya Ibu Bapak ingin mengedit soal yang sudah kita buat di Google Formulir, itu bisa. Itu bisa ya. Kita klik ini Google Formulirnya. Kita tunggu, kemudian ada menu berikutnya. Ya. Nah, di pojok kanan bawah itu ada gambar seperti pensil. Ini tulisannya ada edit formulir ini. Nah, jadi kita klik di bagian paling bawah, bagian kanan, jadi kita bisa mengedit kembali soal yang sudah kita buat ya. Dan otomatis akan tersimpan di Drive ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang cara membuat soal di Google Classroom. Semoga bisa membantu Bapak Ibu guru sekalian untuk membuat soal di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.